fenomena sahur on the road sekarang memang lagi mengemuka, jadi saya akan melihat. Kebetulan saya punya teman, ya, dia orang Jerman, Kang Denny. Dia ngasih buku ke saya. Nah, katanya kalau mau ngebahas soal sahur, nih baca aja buku saya sebagai referensi. Orang Jerman. Orang Jerman, namanya Michael Sahurmaker. Ya. Tapi mohon maaf, ini bahasa Jerman ini. Iya kan bisa diterjemahkan. Nggak masalah, saya ngerti kok, saya tahu. Bisa ya? Saya tahu kalau Anda ngawur. Silahkan. Coba nanti biar saya yang menerjemahkan ya. Anda baca artinya, saya yang menerjemahkan. Nah. Kalau artinya lu nggak usah diterjemahkan. Kalau artinya nggak usah diterjemahkan, dia baca bahasa Jermannya, baru diartikan, diterjemahkan namanya. Nah, saya terjemahkan. Ya. Ya bahasa Jerman diartikan, terus saya terjemahkan. Nggak usah, itu double namanya. Generasi dermawan, rupawan, dan wong cili. Ih bagus itu, singkatannya apa? Genderuwo. Cak, tuh dipanggil Cak. Emang dia genderuwo. Genderuwo, Pak. Lu emang dia genderuwo. Wah. Ya menurut saya. Sebentar. Anda sendiri menurut nggak? Nah ya itu masalahnya. Ini kadang-kadang menurut saya dia sendiri susah menurut. Nurut sama diri sendiri ya? Ya, kalau sahur on the road. Ya. Itu artinya kan sahur sambil jalan berarti ya. Sahur di jalanan. Iya. Padahal kalau kita ada himbauan. Makanlah sahur belum kenyang. Bukan. Apa dong? Maksudnya makanlah sahur. Akhiri makan sahur itu. Iya Ini tahu. apa sih maksudnya? Maksudnya, sebentar. Akhiri. Maksudnya sahur yang abdal itu di waktu-waktu akhir. Nah, gitu. akhiri makan sahur. Interupsi Pak Denny. Jam tangan. Oh, jam tangan. Ini ada. Saya jual jam. Lu jamaah, lu jam tangan. Saya jual jam. Boleh dong. Saya mau tanya sama, silakan. Jam tangan. Oh, jam tangan, silakan. Ya, saya mirip tapi pinjem pecinya. Mirip Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, beri salam. Ya. Baiklah. Baik. Saya akan berbicara masalah sahur on the road. Sahur on the road. Ada yang kurang dengan istilah sahur on the road karena selama ini kita hanya mengenal sahur on the road belum seperti orang yang mengenal kita sebelumnya. Kenapa kamu jadi seperti Pak Ustadz ngomong? Biar mirip. Sahur itu on the road itu sebenarnya lebih pada berbagi. Iya. Itu sedekah ya kan termasuk. Ada 5 syarat sedekah. Tadi sudah disebutkan. Ya. Saya nggak akan mengulangi. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang berpuasa? Jawabnya, nggak ada. Kok gimana sih kayak? Nggak ada, ciri-ciri orang berpuasa itu nggak ada. Nggak usah, itu mubazir namanya. Anda melakukan sesuatu hal yang mubazir. Begini Pak, tadi banyak peribahasa yang diungkap kayak fitrop. Ini saya akan ungkap lagi yang berkaitan dengan sahur on the road. Ya. Ini masalah waktu dan kesempatan Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, Anda berarti selamat. Gimana sih? Ulang lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, Anda berarti selamat. Ke tepi Anda berarti selamat. Kalau nggak sampai ke tepi berarti kelelep. Tenggelam. Artinya itu apa? Artinya berenang itu harus sampai tujuan. Kalau nggak sampai tujuan namanya berendam. Bukan berenang. Itu juga ada tujuannya, Cak, berendam tuh. Enggak. Berendam nggak ada tujuannya karena kalau tujuh jadi bukan berenam. Kita maksudnya berendam Pak, dia maksudnya berenam nih. Iya. Ingat ya, kalau bulan Ramadan itu tidak boleh berendam dalam keadaan kentut. Nah, itu siapa yang kentut pada waktu puasa, waktu dan di berendam, dalam air, di dalam air, terus dia kentut, berendam di dalam air atau berenang, terus pada kentut, waktu puasa kemudian kentut, maka batal puasanya. Karena diyakinkan pasti ada air yang masuk. Dikhawatirkan atau diyakinkan Ustadz? Dikhawatirkan ya. Betul, dikhawatirkan. Kalau dikhawatirkan tutup aja. Tadi berkaitan dengan masalah waktu sahur ya.
Yang afdol ini kan sahur itu jam 2 sampai imsak Pak ya? Iya, betul. Afdol. Artinya itu didekatkan ke waktu subuh. Ini masalah waktu. Siapa cepat, ini ada peribahasanya. Siapa cepat, dia dapat diperlambat. Apa sih siapa cepat dia dapat diperlambat? Apa sih ngomong apa? Siapa cepat, Dia dapat. dia dapat diperlambat. Apanya maksudnya gimana? Hah? Kalau bisa sahur cepat-cepat, Iya. kalau bisa ya diperlambat sampai mendekati waktu yang afdol itu. Oh, iya, iya. Siapa cepat, dia dapat Diperlambat. Itu peribahasa yang sangat pas dengan ini. Pas pala lo. Tapi kalau imsak itu sendiri, karena waktu dulu saya masih kecil, Iya. saya ingat setiap imsak itu ditandai bukan dengan karena ada sirine biasanya, kalau di Udah meninggal kali Pak, itu kan dulu waktu Bapak kecil. iya, nggak sirine kan Meng, itu alat. Iya Jadi sih. ngasih tahu kalau itu adalah waktu imsak Ya. gitu. Ya pernah waktu dulu tuh seperti itu. Apa memang di Indonesia aja berlakunya Cuma imsak itu? imsak itu cuma ada di Indonesia, di negara lain tidak ada. Ini aplikasi dari para ulama kita yang menganjurkan untuk imsak karena berdasarkan hadis ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kami berhenti sahur?" Kata Nabi, "Selama engkau membaca 50 ayat sebelum azan." Pertanda berarti 10 menit. Nah, makanya ulama menganjurkan supaya ibaratnya, mohon maaf ya, berhentilah sebelum azan karena ibaratnya kita ada persiapan untuk sikat gigi, Bersih-bersih. bersiwak, Ya. persiapan kalau kita pas makan langsung azan masih ada di mulut dong. Iya, betul. Ya. Karena puasa itu batasnya di mulut. Oh, batasnya di mulut. Iya Di sini. puasa. Iya, dan kalau makanan ada di mulut nggak bisa azan, Ustadz. Ya juga sih. Iya kalau itu tukang ajan. Ini batasnya di mulut. Jadi kalau ibu-ibu yang lagi nonton ini, gimana nih aku membahagiakan suami? Daripada suami saya marah, maka bisa mencoba makanannya tapi melewati bibir. Oh. Tapi jangan dikasih masuk. Karena tidak boleh melewati, Mulut. Oh, hanya untuk merasakan. hanya ya. untuk merasakan. Jamaah. Ya gitu. Oh, jamaah. Aku jadi malu. Kalau sekarang Roma paling Roma, Putri Indonesia. Saya sedikit penjual jamu. Masih mau? Mau. Manohara. Bulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Jamaah. Jamaah. Oh, Aku jamaah. udah enak nih. Ya, kenapa? Ini kan acara malam. Iya, acara malam memang. Biasanya saya pagi-pagi saya. Oh, Bapak biasa keluar pagi. Bisa-bisanya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya menarik sekali. Jadi, saya minta budaya imsak itu harus ada, bagus. Harus ada ya. Harus ada karena untuk membuat mulut kita segar. Iya. Coba Pak interupsi Pak, coba kita tanya sama Ustadz mau lontong Pak. Ternyata Ustaz Mau Maulana. kayak saya? Ya. Ya. Silakan. Ayo. Ya. Apa nih? Ayo. Pertama apa? Pertama dulu apa? Pocong. Lo apa? Pocong bebek angsa. Pocong. Iya, pocong. Penceng. Yang lain dong. Apa ini apa? Ayo sembunyi semua. Apa sih lo? Ini namanya Deblo lu tuh. Ini saya lanjutkan Pak. Deblo. Beda Pak, karena menurut survei dan data saya itu antara makan biasa, Dengan makan sahur, dan buka puasa itu beda. Yang satu, yang membedakan adalah niat. ya. Yang kedua, niat enggak. Yang ketiga, enggak niat. Itu beda-beda Pak. Yang pertama niat. Nah, yang pertama niat. Nah, Jadi niatnya apa? puasa. Nah, yang kedua niat enggak? Niat. Kalau niat, ya berarti lihat yang satu tadi. Iya. Kalau yang ketiga, nggak niat. Emang nggak punya niat Nah, dia. berarti jangan lihat yang satu. Iya. Yang keempat, kalau waktunya sih sebenarnya masalah waktunya sama Pak. Jadi sama-sama pas ada makanan. Kalau nggak ada makanan kita nggak bisa melakukan tiga-tiganya. Ini ngomong apa sih ini orang Pak? Saya bukan tambah ilmu di bulan Ramadan ini Pak. Hello, gitu dong.
dong, tanya dulu. Hello, gitu harusnya. Capek, Pak. Jam makan. Ya, jam makan. Saya lanjutkan ya. Ya. Waktunya sama Pak ya. Nggak ada beda. Kalau makan tuh bisa dilakukan kapanpun. Kalau sahur itu sebelum subuh. Jadi sama. Hanya beda di waktunya. Waktunya sama. Iya, udah. Terus berikutnya Pak. Saya melakukan survei. Surveinya dulu deh. Apa surveinya? Nah ini sahur Pada on the saat road. Anda survei, Anda puasa. Kan Oh siang enggak, tuh. karena ini surveinya pas malam, pas sahur on the road, saya nggak puasa dong. Oh. Saya kan ikut sahur juga. Iya. Ini yang saya survei adalah 100 orang yang sahur on the road. Hasilnya 50 sahur on the road, yang 50 on the way sahur on the road. Dia lagi jalan aja, sama aja kan. Baru berangkat. Yang kedua Pak, saat sahur, Saat sahur. itu ada dua kelompok besar. Ada yang melakukan sahur setelah bangun, ada yang melakukan sahur sebelum tidur. Yang satu, ya bisa dimengerti lah. Ya. Karena 60 orang itu bangun jam 3 kemudian Ya, sahur. Sahur. Yang 40 itu jam 3 belum tidur. Makan Dia langsung sahur dulu. Ya. Tapi intinya Pak, ada catatan penting. Jangan saya melakukan kesalahan pada saat sahur on the road. Iya. Ada dua catatan yang sering dilakukan kesalahan fatal ini. Apa Jangan pernah sahur on the road di rumah. Ini fatal banget. Ini fatal nih, jangan sampai terjadi. Nah kalau di rumah orang kan on the road juga. Kalau dosa membunuh orang di bulan puasa itu besar nggak Pak? Sangat besar. Sangat besar ya? Tapi Yang nggak membunuh apa-apa. orang. Lanjutkan 70 kali lipat juga. 70. Sama. Semua dosa, pahala, semua dilipat. Gak apa-apa, kan nanti kalau udah Idul Fitri kembali menjadi suci, jadi bunuh aja. Ya, kita harus sabar katanya. Ya, Nah, kalau raksasa sih nggak apa-apa Pak ya. Karena begini, kalau sebenarnya di bulan Ramadan itu betul-betul kita diuji, Ya. untuk sabar sebenarnya. Gak bulan Ramadan juga kalau sama calon tuh kayak kita diuji, diuji terus terus ya. Pak. Ya, Pak, janganlah. Ya, janganlah. Jangan dibunuh, Pak. Ya. Itu ya. Ya, Catatan penting, berarti- jangan sahur on the road di rumah. Ya. Mubazir itu namanya. Yang kedua, jangan pernah sahur on the road saat buka puasa. Itu kesalahan fatal yang harus saya ingatkan sebelum Anda melakukan itu. Ini kalau nggak hati-hati bisa terjebak di dua ini, maka batal sahur on the road-nya. Kue semprong. Manggil siapa Pak tadi Pak? Kue semprong. Pak Jarwo dipanggil tuh. Jadi ya iyalah itu udah sahurnya berarti di luar Iya. harusnya. Ya namanya juga sahur on the road. Udah. Tapi Pak, saya pernah nih. Ada satu catatan lagi nih. Jangan di rumah, jangan waktu buka puasa, dan Namanya juga jangan sahur. sembarangan jalan. Saya pernah melakukan sahur on the road, mau bagi-bagi makanan. Tapi sampai subuh, makanan itu masih utuh karena nggak ada orang yang bisa saya bagi. Jalan mana itu? Jalan tol. Dalam kota saya keliling, nggak ada yang nungguin. Saya bagi ke siapa ini? Sampai subuh, Pak. Ini hati-hati, milih roadnya juga hati-hati. Jangan jalan tol. Anda ketemu nggak di jalan tol, Pak Jarwo? Ketemu sama dia? Iya benar. Ya. Jadi bagus nih, ibadah malam Ramadan kita ini berkualitas. Ya. Karena ketika kita diuji, lantas kita bersabar, jauh lebih besar pahalanya daripada kita mengerjakan ibadah. Jadi Apalagi kita- ada cak lontong, perlu dilestarikan. Iya, untuk ladang amal ya. Untuk menguji kesabaran orang gitu Ya. Pak Ustadz ya. Sabar ada batasnya nggak Pak Ustadz? Tidak ada batas kesabaran, yang Tidak ada ada batas. manusia yang punya batas kemampuan untuk bersabar. Iya, betul. Bener, Ya. kalau sabar nggak ada batasnya, yang ada batasnya kan subur. Ya. Subur, waktumu sudah habis. Nah itu. Kalau sabar nggak ada. Ya, karena rata-rata orang waktu melakukan sahur itu, Anda tahu, ini menurut data saya, rata-rata waktu orang melaksanakan sahur itu tidak kurang dari lebih. Nih Susana juga dengar kayak gini sih langsung dari Melati pindah ke Jengkol dia. Kesel
Kesel, tau nggak? Kesel gila. Interupsi Kang Denny. Kesel. Kesel.